Halo semuanya, selamat malam. Dan di sini kami ingin mempraktekkan bagaimana cara pembuatan bivak. Untuk itu sebelum kami mulai, kami izin perkenalan diri. Yang pertama, saya Muhammad Naufal, NIM 120 24 059. Perkenalkan, saya Gobin Syama Winata, NIM 12024 Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Landri, NIM 12024 039. Oke, boleh dilanjut. Mungkin kita mau nunjukin fisherman yang bakal dipraktekin sama Bobby sama. Oke, tapi sebelum itu kita harus lihat dulu di sini ada fondasi. Nah, ini karena kita beralaskan ubin dan bukan tanah yang lapang, kita menggunakan kursi. Nah, untuk pasaknya kita ada menggunakan botol yang disangkutkan dengan kursi agar lebih kokoh, dan galon yang masih utuh. Nah, ini agar lebih berat dan mungkin diharapkan agar lebih bisa menahan dan lebih kokoh kalinya. Oke, sebelum itu ini sebelumnya kita sudah menyambungkan satu tali dengan yang lain. Nah, ini kita mau menyambungkan lagi. Kita menggunakan simpul fisherman. Nah, boleh dibawa dulu. Nah, jadi simpul fisherman ini pertama kita silangkan seperti ini, kita masukkan, lalu kita silangkan lagi ke atas, lalu kita masukkan. Nah, lalu sama untuk yang tali satunya lagi, kita silangkan lagi dan masukkan. Oke. Nah, ini Setelah bisa itu kita tarik ya. Nah, sudah. Oke. Sudah kuat. Nah, selanjutnya ini kita bisa ambil ujungnya. Nah, kita akan kaitkan ujung-ujungnya ini dengan fondasi. Karena kita sudah panjang dan merupakan gabungan dari 3 tali pramuka, kita bisa menggunakan 2 kali putaran. Ayo, nih Nova ujung dua bagian ya. Apa? Sini, belakang ujung. Oke, untuk pengikatannya sendiri itu menggunakan simpul pangkal. Nah, Tarik lagi, Pak. bakal ini kira-kira aja karena bakal diikatkan ke apa namanya pasaknya gitu. Tapi sebelum itu seperti yang saya bilang tadi, karena tali lumayan panjang, kita bisa putarkan ke sono lalu baru di itu pasak. Diputerin dulu ke arah sana biar 2 lapis. Ya. Enggak, ini pangkal dulu Pak. Nah, mungkin coba ya Pak, kita ukur dulu. Nah, nanti di sini kita pangkal lagi. Itu dipangkal lagi di situ. Ya, di sini pangkal lagi. Nah, pas sudah sini sudah dipangkal, nanti pangkal kurang. Dah. Sudah lumayan cukup panjang. Masih gini. Nah, ini enggak. Ini Tarik. Enggak. Ini lu ke sana. Jadi ini bisa 3 lapis jadi. Ayo. Enggak, lu tarik Ini sini. Ini baru. Itu jangan digerakin. Udah. Nah, jadi ini bisa 3 lapis ya malah. Nah. Ini itu pangkal. Cukup. Cukup. Nah. Oke, coba apa aja. Oke, jadi untuk pengikatannya sendiri itu gunain Ulang lagi. simpul Ini pangkal. dulu di sana. Ini dipangkal dulu sini. Di sini. Oh, yang di sini ya. Iya. Yang pertama aja. Udah. Jadi ini dipangkal dulu. Karena ini panjang ya. Jadi bentar. Coba pangkal, disilangin, terus ditarik, kalau dimasukin ke sini. Ini jangan ditarik dulu, Bin. Enggak. Nah, ini karena panjang kita tarik terus aja. Nah, udah ke pangkal ya. Tarik lagi. Udah.
Rapi, rapi. Bin, ini enggak sekalian dipangkal di sini? Enggak, belum. Ini dipangkal ya. Oke, di sini juga dilakukan hal yang sama, yaitu dengan menggunakan simpul pangkal. Untuk caranya seperti ini, bisa dilihat. Nah, ini talinya bersisa. Ini gua pangkal. Oh ya, satu lagi juga dipangkal terlebih dahulu. Nah, yang ini juga dipangkal. Kencengin aja. Ke sekencang-kencang dulu. Baru ambil ini. Nah, sudah. Sisanya dipangkal di seberangnya lagi. Ya, di sebelah lagi. Ini satu lagi dipangkal lagi di sini. Ini. Ini dimasukkan ke sini. Sebentar, biar kencang. Oke. Kalau masih bisa dikencengin aja guys. Dah. Nah ini sisanya kita pangkal lagi di ponconya di pasaknya. Oke, di sini di bagian sisi satunya juga menggunakan simpul pangkal untuk dikaitkan ke pondasi atau pasaknya. Yang dimana di sini pasaknya kami menggunakan galon sebagai pasaknya. Ke badan apa? Lehernya. Gini aja guys. Tidak ada lebihan gitu. Ada, tapi dari ulang lagi. Kurang sih. Iya. Kelebihannya dikit sih. Bisa ini bisa. Barbar. Kalau Enggak gini aja. nggak bisa. Di gua udah coba ya. Kalau disampur. Di enggak. Sambung. Pendek kan. Dipisahkan lagi juga. Pendek kan. Mau press banget. Ini ke bawah sih. Kalau agak atas. Nah, gini. Oke, mungkin bisa lanjut terlebih dahulu ke step selanjutnya, yaitu dengan melipat menghubungkan kedua ponco. Nah, langkah yang pertama kita lakukan yaitu kita harus menemukan kedua ujung ponconya, pastikan sama panjang. Sedangkan di sisi lainnya jika tidak sama panjang tidak masalah. Di sini mungkin ya ponconya salah satunya mungkin panjang tapi tidak masalah. Nah, mungkin bisa langsung untuk teknik penyambungannya yaitu harus dilipat. Oke. Nih gua lu yang sana aja, gua ikutnya. Lipat sini ya. Ya. 1, 2. Nah, setelah
dia kelipet gini, kita masukin buntelannya. Ini Buntel. kita menggunakan Iya. tisu ya. Menggunakan tisu, tapi biasanya kalau di alam itu bisa gunain kayak dedaunan atau batu juga bisa, tanah juga bisa dibuletin. Itu kita masukin dari belakang lipatan lalu di pelintir Di gitu. pinter bisa diputar. Dan menggunakan teknik simpul pangkal kembali. Nah, terus kita masukin pakai simpul pangkal, kita tarik biar kenceng. Nah, gitu. Lalu selanjutnya yang tengah. Yang tengah lakuin hal yang sama. Ini kan tadi udah dilipat. Terus masukin buntelannya. Buntelannya. Terus di enter lagi. Baru kita pakai simpul pangkal juga. Oke. Nah, nah, lakuin hal yang sama buat ponco ini sama yang ini. Boleh kita lihat. Disamain dulu. Kita samakan sisi yang akan kita tempelkan ke bagian ponco yang lain. Kita samakan dulu. Nah, kalau sini ini menyelesaikan saja. Lalu kita lipat 3 kali. Oke, mungkin saya juga bisa mempraktekkan di bagian sini. Kita tahu kalau ponco itu ada bagian yang berlubang. Nah, untuk lubang itu tentunya bisa menjadi media bagi air untuk masuk ke dalam bivak kita nantinya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita kembali menggunakan buntelan tisu. Nah, itu kita kembali menggunakan teknik seperti yang ini kembali, yaitu mungkin kalau ini sudah dirasa cukup tebal, itu bisa tinggal langsung dipelintir aja. dipintir saja. Jadi tidak usah menggunakan Nah. buntelan. Ya, karena ini rasanya sih sudah cukup tebal. Ya, Nah, itu bisa kembali digunakan teknik simpul pangkal untuk mengantisipasi air masuk kembali. Iya, jadi penggunaan utama dari buntelan ini atau yang bisa dibuat dari tanah, tisu atau batu ini sebenarnya biar untuk talinya nggak Iya. lepas dari ponconya. Iya, jadi dia ke bawah nggak bisa kan ada ponco dan ke atas itu akan ada penghalang si tisu ini. Jadi kan dia akan lebih besar seperti ini ya. Nah, jadi lehernya ini kan lebih kecil, jadi dia akan susah ke atas. Nah, ini kita ikat lagi. Nah, Painnya udah diikat. Seperti ini. Baik, mungkin di sini juga bisa. Yang bagian yang lubang sini juga bisa ditutup juga dengan simpul pangkal. Yang itu aja, Bang. iya. Nah, untuk sisi yang lain juga bisa dilakuin hal yang sama dengan simpul pangkal juga, gitu. Jadi kencang. Nah, ini lanjutannya tadi setelah dilipat 3 kali itu kita masukkan tisu lalu kita ikat dengan simpul pangkal. Bisa dipelintir juga, namun jangan sampai terlalu banyak mengurangi dimensi dari ponconya. Ini tadi yang udah kita buntel-buntelin, tinggal masukin sama simpul pangkal terus tarik aja. Nah, itu. Nah, udah gitu kita sekarang kalau udah sambung semua,
Nantinya kita mau nyambungin yang sisi sini sama sini dengan teknik yang kurang lebih sama. Ini mungkin karena talinya terpotong lebih kecil dari yang lain, ini jadi agak lama. Ujungnya ini aman. Kemana-mana. Oke. Baik, ini tadi gunain pangkal juga. Ya diputar-putar, baru kita masukin pakai simpul pangkal. Oke, Ya. selanjutnya di sini sama seperti yang lain. Ini kita sebelumnya kita tutup dulu dengan mekanisme tali dari ponconya sendiri sampai rapat, lalu kita bisa pelintir dan kita gunakan simpul pangkal juga untuk mengikatnya. Nah, mungkin saya bisa ulangi lagi ini biar tidak ada rongga atau lubang tempat air bisa masuk. Nah, sudah. Oke, selanjutnya karena dua bagian udah tersambung, tinggal kita sambungin dari yang kanan sama kiri. Nah, ini disambungin bagian Tengahnya dulu. Iya. Ya. Ini apa? Ya mungkin saya juga bisa menghubungkan di bagian ujungnya dengan teknik yang sama, yaitu dengan gumpalan kembali. Nah, oke, tadi tengahnya ya. Tengahnya ini kita mana perpotongannya? Ini ya, ini ya. Iya. Ini itu. Oh, ini. Ininya Oh, ini belum. belum. Iya. Ya. Nah, saat kedua ujung sisi dari Sisi tengah. ya sisi tengah dua ponco yang sudah terikat ini kita pelintir lagi dengan sisi yang sebelahnya dengan nah, coba. Kurang lebar. Coba mungkin bisa lebih lebar kali itu ya tingkatnya. Coba. Ya, Oke, mungkin kalau ini harus agak lebar ya karena buntelannya ada dua. Dan ini sebenarnya bisa lebih kompak lagi. Ya. Nah, baru. Nah, setiap ada gumpulan ini kita pastikan kita ngikatnya itu di leher ya, jangan di gumpulannya. Iya, biar gumbalnya tetap di bagian atas. Ya, jadi kalau saat di Nggak atas dumping. ini nggak bisa gitu. Ya. Oke. Oke, saya juga akan menyambungkan kedua sisinya, namun saya di bagian ujung dari ponconya. Nah, untuk teknik penyambungannya juga sama seperti tadi, yaitu menggunakan lipatan, lalu digumpalkan dengan suatu gumpalan, yang dimana di sini kami menggunakan di sini. Oke, saya dilipat dulu, mungkin. Lipatannya mungkin 3 lipatan saja. 1, 2, 3,
Nah, oke, jika dirasa lipatannya sudah cukup, itu bisa dibikin gumpalan kembali. Untuk hal yang kurang lebih sama itu dilakukan juga di sisi yang lainnya, itu nyambungin yang ini sama ini dengan tekniknya sama. Ini tadi udah dilipat 3 kali, habis itu kita masukin di bawah lipatannya, kita bikin dia menggumpal, baru kita pangkal gitu. Itu boleh mungkin ditunjukin dia. Ini tinggal kita tarik aja. Oke, tinggal di bagian yang ujung terakhir. Nah, ini karena kurang lebih panjangnya itu sama, lebih mempermudah kita juga. Kita gumpalin, kita pangkal. Kita kencengin. Nah, udah tersambung. Sisa satu buntalan lagi yang di ujung. Oke, ini gua yang ikatnya. Yang lendir, gua ikat. Oke, di sini untuk bagian yang terakhir yaitu dengan masih dengan teknik yang sama, yaitu membuat gumpalan di printer lalu diikat dengan simpul pangkal. Nah, sudah. Oke, sekiranya ini sudah cukup. Oke, kalau udah tersambung semua ini, kita bisa angkat ponconya buat dinaikin ke atas talinya. Oke. Gitu. Lalu setelah ini kita bakal ngiketin si ujung-ujung ponconya ini ke pasak-pasak kita yang di sekitar ini. Nah, kalau karena pasak kita di sini ada botol air dan ada galon ya, nah mungkin bisa kita ikatkan ke masing-masing pasaknya. Oke, untuk talinya mungkin pakai yang ini. Penting. Sepanjang mana? Inilah. Nggak ada sih gitu. Mana ada. Oke, mungkin saya langsung praktekkan saja. Untuk menyambungkannya ke dari bagian sini itu kembali digunakan simpul pangkal untuk ke bagian botolnya. Selain juga seperti itu juga. Ya. Namun perlu diingat sebaiknya itu kita buat gumbalannya dulu di ujung, Ujung-ujungnya. di tengah, Iya. dan di ujung lagi, dan begitu pula untuk kedua sisinya. Gumpulannya tadi di ini Iya. gumpulannya. Di sini. Nih, Fik. Iya, taruh gumpulannya. Iya. Ya, kembali digunakan gumpalan untuk bagian sininya sebagai media yang digunakan untuk penghubung ke bagian fondasi pasaknya. Kembali menggunakan metode simpul pangkal. Ini kependekan. Kependekan. Ada talinya juga.
Ada. Bentar ya. Nih kalau di sisi sini juga dipasang, ini tadi pakai simpul pangkal juga, diiketin, ada buntelan juga tadi. Nah ketika udah gini, baru kita ikat ke pasak kita dengan simpul pangkal juga. Baru dikencengin. Oke. Untuk sisa talinya bisa dipotong aja. Ya oke. Ini mungkin karena galonnya sudah habis untuk sisi yang sebelah sana, dan ini untuk memakai apa namanya botol minum yang berisi air. Kita bisa tempelkan ini ke kursi untuk mempererat cengkraman ini. Ada Layaknya bivak asli. tisu lagi dong. Oke, kembali di sisi bagian sini lakukan hal yang sama, yaitu dengan membuat rintiran gumpalan terlebih dahulu dengan diikat kembali dengan metode simpul pangkal. Oh, talinya dipotong dulu. Itu masih ada tadi. Nah, itu. Oh, udah. Ini kan buat galon. Iya, iya. Bikin baru lagi. Nah ini kita ngelakuin hal yang sama, bikin buntelan, terus habis itu kita pangkal lagi. Masukin, baru kita tarik. Setelah itu kita iketin ke sini, ke apa namanya, pasaknya gitu. Nah ini gunain juga simpul pangkal lagi. Bisa disesuaikan aja panjang yang kita mau. Kalau dirasa kurang bisa di-adjust lagi si simpul. Udah, simpul pangkal. Oke. Dan sekali nggak? Oke, untuk sisi yang sebelah sini udah semua. Paling tinggal disesuaikan aja tingginya. Tinggal yang lagi. Boleh nggak lagi? Oh iya.
Ini mungkin tercopot, akan saya ikat ulang. Boleh kamera ke yang lain dulu. Saya butuh gumpulan tambahan. Bukan. Ada gumpulan di itu nggak? Tuh. Kalau di sini sama di sana. Ini ada. Kebetulan lagi ya? Iya, isu. Baru ya. Ini itu ujung sana juga dicekin ke asap. Nah, bagian sini kemudian dihubungkan ke pasak, yaitu dengan menggunakan simpul pangkal kembali. Oke. Di bagian sini sudah, lalu di paling untuk dipastikan saja di semua bagian sudah terikat dengan kencang atau belum. Lalu jangan lupa juga untuk bivak yang ideal tuh setidaknya itu bisa dimasuki oleh orang dalam posisi duduk gitu. Nah, terus juga kalau tidur itu biasanya untuk di bivak sendiri tuh tidurnya tegak lurus terhadap jalur masuknya. Misal jalur masuk ke sini, tidurnya tuh bakal begini. Nah, sebisa mungkin lebar bivak tuh bisa untuk tidur dalam posisi yang telentang lurus gitu. Oh ya, saya juga mau menambahkan satu hal, yaitu untuk jalur air. Nah, jadi di setiap bivak itu haruslah ada seperti bagian parit mengelilingi bivak ini, dan tujuannya itu supaya air tidak masuk ke dalam bagian dalam bivaknya, tetap kering. Nah, karena ini kondisinya kita sedang berada di dalam ruangan dan mungkin juga tidak memungkinkan jika kita membuat parit sekarang. Nah, mungkin kalau misalnya ini tanah, itu bisa dibuat digali sedikit ke dalam untuk garis lurus seperti ini, yaitu untuk jalur air hujan nantinya supaya tidak basah lah di dalamnya gitu. Iya, dan izin menambahkan itu paritnya juga nanti sudah setelah dikelilingi ini nanti bisa alirkan ke tempat yang lebih Ini rendah. airnya di sini nanti. Iya. Nah, Nah, ini parit juga di sini. kan ini kita bisa lihat nih agak gimana ya, agak cekung ke bawah ya. Nah, ini bisa membuat air itu tertampung dan bivak kita menjadi lebih berat gitu. Jadi ini bisa mungkin bivaknya mungkin dari sini juga bisa kalau misalnya talinya cukup dan waktu yang cukup bisa kita ikatkan ke masing-masing Iya. buntelan ini. Nah, Ini juga gini. sebenarnya bisa juga buntelan ini diiketin lagi ke sini biar ini kan bisa gerak-gerak nih. Ya, Kalau ini diiketin lagi dia bakal lebih kencang. ya, dan juga kalau misalnya ada air juga yang air hujan gitu, dia akan masuk ke tali ini dan bisa sampai ke bawah. Nah, jadi sebaiknya juga kalau misalnya talinya cukup dan waktunya cukup bisa diikatkan masing-masing gitu. Iya, dari sini. Dan agar ini lebih tinggi juga mungkin. Mungkin seperti itu. Mungkin sebagai mungkin segini saja praktek pembuatan bivak ponco dari kami. Terima kasih
Kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.